3 juta rumah untuk mereka yang belum punya Ngibul. rumah. 1 juta. Kalau menurut saya yang dulu Tapera itu memang itu tabungan. Seandainya Tapera itu Tabungan tabungan untuk perumahan koruptor. rakyat itu sendiri sudah punya rumah. Itu konsepnya bagaimana, Pak? Apakah kita para pekerja ini diwajibkan potong gaji 3%? Apakah tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan rakyat? Kenapa selalu rakyat yang dibebankan dengan Tapera ini? Kenapa nggak pejabat aja yang dibebankan? Assalamualaikum. Aku terpaksa pakai lampu 2 nih ya. Mati lampu. Betulnya dibilang kakak nih. Nggak salah gitu, ya kan? Untuk para pemimpin yang sekarang memimpin negara ini, ya. Kalian itu bisa membuat kebijakan ternyata ya. Selalu keluar kebijakan-kebijakan baru. Tapi kok kebijakan kalian itu semuanya mempersulit rakyat. Ku tengok, ya kan? Yang menaikkan harga BBM, naikkan pajak, naikkan listrik, harga-harga tak pernah ada yang turun ya. Ya memang mengikuti lah, namanya pun BBM itu naik ya kan. Alasan nanti pedagang itu ya minyak naik, jadi harga naik itu begitu ya. Nah kalau memang kalian bisa mengeluarkan kebijakan ini, lihat saat-saat sekarang ini saat-saat sulit. Rakyat sekarang menjerit karena gaji mereka itu hampir tidak mampu untuk menutupi sebulan-sebulannya. Ya, kalian itu mengeluarkan kebijakan yang membantu rakyat. Misal nih ya, aku ajarin aja nggak apa-apa lah. Buka lapangan pekerjaan, ya. Betul. Dan syaratnya tidak mempersulit. Betul. Ya, dengan permintaannya bintang 5, gajinya kaki 5. Jangan pula kayak gitu. Ya. Kalau syaratnya bintang 5, gaji pun bintang 5 juga. Nah, kalau memang gajinya cuma kaki 5, nggak usah main-main syarat kali. Gitu itu membantu rakyat namanya. Ya. Ini enggak ditambah lagi, sudahlah nggak mampu orang menutupin bulanan-bulanan. Ada lagi kebijakan baru memotong untuk tabungan rakyat. Untuk apa? Memang orang nggak bisa nabung. Sedang sekarang aja orang udah nggak cukup, masuk akal kagak dipotong-potong lagi. Ya, habis itu orang kalau ada lagi pula lagi cicilan rumahnya di sana KPR, untuk apa dia lagi menabung itu? Ya dia mendingan membayar KPR-nya tiap bulan lah. Itu aja udah nggak cukup. Yang masuk akal aja bos, ya, yang masuk akal aja bikin kebijakan. Yang jelas-jelas kebijakan baru kalian harus membantu rakyat. Bukan membebani rakyat lagi, ya tolonglah ya. Jangan kita memikirkan untuk menutupi sesuatu jadi rakyat lagi dibebanin. Enggak usah gitu. Tunjukkanlah ya bagaimana seharusnya pemimpin negara yang arif dan bijaksana. Ya, kalau memang kalian perlu kali tentang potong-memotong nih, ya yang memilih berkelanjutan aja lah, yang dipotong-potong. Cocok. Ya, yang ikut-ikut menabung itu suruh. Kami nggak usah, kami pandai kami nabung kok. Kalau kira-kira kami berlebih uang kami tabung. Nggak cukup kami pakai. Gitu. Masa depan tuh insya Allah ada ya jalannya tuh. Tuhan kasih. Ya tapi untuk yang begini-gini usah potong-potong lah. Kasihan dah rakyat, menjerit lah Pak ya. Tolonglah ya, pikirkanlah itu ya saudara-saudaraku ya. Makasih. Wassalamualaikum. 3 juta rumah hantu bakal dijanjikan oleh Pak Gemoy setelah pembatalan UKTIL, yaitu biaya masuk kuliah yang naik tinggi langit dibatalkan. Sekarang ada program Tatepu. Namun program Tatepu ini yaitu dari pajak 3% dari semua gaji-gaji semua karyawan senusantara. Dari cleaning service, pelayan Indomaret, sampai pelayan di mall, semua akan dipotong 3% untuk mewujudkan rumah hantu, yaitu rumah halu. Namun Pak Gemoy juga menjanjikan 3 juta yaitu rumah hantu. Jadi kita akan mendapatkan surplus rumah-rumah hantu, yaitu di akhirat. Gue bingung kenapa sih kalau kita berjanji sampai putus urat gitu ya. Berjanji itu lebay, mendingan nanti debat capres 2029 KPU menetapkan bagaimana ya diskusi perbedaan antara susu dan telur. Apa sih bedanya susu dan telur? Nah di situ
kita bikin debat capres gitu kan. Apa perbedaan antara ikan dan ayam? Nah, kita ngomong di situ, ngomong, oh begini begono. Apa perbedaan antara laut dan gunung? Itu aja. Nggak usah perlu ngomong tinggi-tinggi kebangsaan, bawa nama bangsa. Kan malu gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita tidak tahu sebagai pemimpin negara perbedaan antara susu dan telur. Dari makan siang gratis, oh ternyata susu ini nggak begitu lengkap gizinya, ternyata telur. Jadi sarapan telur, ya boro-boro sekarang tentang rumah. Kita aja nggak bisa bedain mana telur mana susu, ya boro-boro menurut saya kita bisa memimpin bangsa. Itu pendapat saya ya. Daripada kita nggak usah muluk-muluk lah ngomong tinggi-tinggi, filosofi, teknologi, udahlah. Yang dasar-dasar aja. Supaya rakyat belajar, ini loh, telur gizinya seperti ini, susu seperti ini, itu aja. Ya, selamat. Kita akan mendapatkan rumah hantu. Apa itu ya gerak-gerik itu? Udah hantu kayaknya itu. Di kamar mandi kok ngomong hantu kok ada gerak-gerik. Ih, serem banget. Asabri dikorupsi, Taspen dikorupsi, Jasara Harja dikorupsi, Jiwasraya dikorupsi. Sekarang ada lagi Tapera. Bakal dikorupsi nggak? Ya kalian tahu sendiri lah. Kalau mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Tapi inilah hebatnya Jokowi. Beliau paham betul prinsip hemat pangkal kaya. Karena hemat jadi bisa nabung, jadi kaya. Sehingga beliau mencetuskan perpres yang absolutely revolusioner. Tapera, tabungan perumahan rakyat. Namanya menabung tapi wajib. Gokil. Dan ini sebenarnya perpres ini itu bentuk kecintaan Jokowi sama negara, karena beliau paham betul tanpa koruptor negara ini pasti bubar. Bagaimanapun juga koruptor itu adalah bagian dari ekosistem politik yang perannya sangat penting. Secara analogi, jika tikusnya punah maka predator di atasnya ikut punah, ya kan? Tikus dimakan ular, ular dimakan elang dimakan apa ya? Elang dimakan apa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Itulah komentar para netizen terkait dengan janji Pak Prabowo soal 3 juta rumah yang akan disiapkan untuk rakyat, dan juga program terbaru Pak Jokowi ini yaitu Tapera, di mana Pak Bas juga buka suara. Kita tahu sendiri bahwa Pak Bas ini adalah pengikut setia dari Pak Jokowi, bisa dikatakan budaknya Pak Jokowi. Beliau buka suara bahwa Tapera ini memang sebuah tabungan yang wajib dilakukan oleh masyarakat. Nah, mengenai persoalan Pak Bas ini buka suara terkait dengan Tapera, menuai respon dari emak-emak, dan bahkan Pak Bas ditohok habis tentang bahwa seharusnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyatnya, bukan malah menyengsarakan rakyatnya seperti yang terjadi sekarang. Kenapa selalu saja rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai beban? Bahkan soal gaji saja dicampuri oleh pemerintah. Seharusnya ini adalah bersifat privasi. Ini adalah hasil keringat dari rakyat sendiri. Seharusnya tidak usah diembat. Dan pemerintah seharusnya berfokus untuk bagaimana agar bisa meningkatkan sebuah pembangunan dan juga menciptakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia agar hidupnya sejahtera. Bukan malah sebaliknya, menjadi beban rakyat. Sudah dibayar enak melalui pajak, menikmati hasil dari keringat rakyat, malah tambah ngelinjak ingin membuat program bagaimana agar bisa lebih memperkaya para korup-korup. Saya kira ini sangat berbahaya, dan kalau ini diteruskan dan tidak dibatalkan, kemungkinan besar akan terjadi kekisruhan yang besar-besaran di tengah-tengah rakyat. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Dan tentu rakyat tidak akan pernah menerima persoalan gajinya diganggu-gugat oleh para pemerintah yang rakus dan hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.